Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bagaimana sanggut cuan? Cuan sanggut? Pasti semua masih pada sanggut, kalang kabut, lari-lari, bergelantungan. Ya, itu yang namanya bermain kripto seperti itu. Banyak sekali ujiannya, banyak risikonya. Apalagi yang namanya koin micin, usahakan Anda hindari kalau Anda ingin menjadi jutawan. Ya, kalau Anda ingin menjadi miliarder, bukan omong kosong ya, harus pintar-pintar mencari berita. Jangan asal berita Anda telan mentah-mentah. Jangan semua berita Anda percaya, termasuk Mas Bro. Jadi harus betul-betul selektif ya. Ini untuk pelajaran kita semua, cara kita cerdas bermain kripto. Makanya Mas Bro di sini akan memberikan tutorial untuk pemula ya, bukan untuk nipu-nipu, bukan untuk membohongi Anda ataupun membuat Anda sangkut. Tentunya Mas Bro akan memberikan yang real, yang fakta-fakta untuk kita di sini belajar bareng-bareng. Tentunya yang belum subscribe, tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Hari ini akan belajar bersama ya. Mas Bro akan mencerdaskan Anda ya, terutama yang bagi pemula, yang kurang mampu supaya menjadi mampu, yang kurang beruntung supaya menjadi untung ya, bukan menjadi buntung ya. Orang-orang se-Indonesia ya, setanah air, senegara kita harus kita buat cerdas, jangan di bitcoin, jangan digoblokin ya. Itu teman-teman kita semua, sahabat-sahabat kita semua. Tentunya kita harus berikan edukasi yang bermanfaat, edukasi yang betul, jangan sampai tipu-tipu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Walaupun satu ayat kita sampaikan, waduh Ustadz, kata Ustadz katanya ya. Langsung saja saya akan memberikan pelajaran kelas TK. Sebetulnya pelajaran ini pelajaran kelas rendah, akan tetapi barangkali bermanfaat dan akan saya ajarkan menganalisa koin yang becus ataupun yang enggak, yang nantinya akan menjadikan jutawan ataupun enggak, yang akan saya pakai dengan bahasa dan pemahaman yang sederhana, dengan cara-cara teknik yang sederhana juga, biar mudah dimengerti dan bisa semua orang gampang untuk mempelajarinya ya. Kita sebut di sini pelajaran TK. Yang merasa TK sini kumpul belajar. Bercanda ya. Jadi ini saya akan memberikan koin kuan ini ya, KNT ini kita yang pelajaran yang pertama, yaitu KNT ini kita lihat suplainya ya. Suplai maksimal maupun totalnya sama, suplai mak dan suplai bapak, karena ini mak dan bapak ya. Kalau ada mak, kalau ada bapak ya begitulah. Bercanda lagi ya. Pertama, suplai maksimalnya itu ada 14,8 jute ya, juta, bukan M, apalagi triliun, bukan. Jadi suplai maksimalnya dan totalnya sama, 14,8 jute. Kayak gitu aja disampaikan Mas Bro, gue juga ngerti. Nanti dulu Anda kalau dikasih tahu seperti itu males jadinya Mas Bro ya. Ini untuk pelajaran TK ya, yang namanya suplainya 14,8 artinya apa untuk pelajaran ya. Ini lebih sedikit daripada BTC. BTC itu suplainya 21 juta, dedengkotnya kripto aja 21 juta. Artinya apa? Kalau ini KNT ini kuan ini 14,8 juta, artinya suplainya sangat cakep, lebih dikit, lebih sedikit, paham, daripada BTC ya. Paham ya? Ini untuk pelajaran pertama. Yang kedua, market capnya ada 19 triliun.
Artinya market cap untuk ukuran seharga kuan ini masih kecil. Jadi Anda harus pikirannya harus luas ya. Ini untuk seharga 1,5 juta per koin daripada kuan ini kok 19 triliun, artinya ini market cap kecil untuk seharga kuan. Dan untuk sesuplai maksimal yang 14 juta ini termasuk market kecil. Makanya kalau Anda masuk sekarang kemudian nanti mainkan harganya naik, tidak membutuhkan terlalu banyak uang yang masuk atau triliun sampai ratusan, harganya akan terbang di situ ya. Kalau market cap sekelas HNT kok cuma 3 triliun, itu kecil ya, karena untuk market kecil harga receh sekelas helium. Tapi kalau sekelasnya helium kok market capnya sampai 19 triliun, berarti besar untuk ukuran HNT helium. Tapi kalau untuk ukuran daripada kuan ini termasuk kecil untuk kuan. Jadi besar untuk helium, kecil untuk kuan. Jadi Anda harus bisa membedakan ya, ini pelajaran TK ini ya. Jadi untuk yang namanya peringkatnya daripada kuan ini cakep sekali, 37 ya, 37 kuan ini ya, yang mana kalau kita lihat scroll ke bawah untuk pelajaran yang ketiga ini ya, pelajaran yang ketiga ini kuan ini di harga 1,5 hampir 1,6. Yang kemarin Mas Bro infokan koar-koar berkali-kali, masuk bro, masuk. Ketika kuan di harga 1,5 Anda masuk, silakan masuk. Yang kemarin masuk pasti udah cuan, karena kemarin harganya sampai ya 1,7, artinya sudah cuan. Kalaupun sekarang turun masih 1,6, masih cuan juga yang masuk di 1,5. Coba yang kemarin masuk di koin micin, semua pada hancur, pada lari-lari, pada nangis di pojokan. Ini kuan enggak stabil, yang lain penurunannya sampai 15%, paling dikit 10%, ini cuma 4%. Artinya di sini kuat sekali, banyak investor-investor yang berduit, yang tidak gimiran ketika naik, dia tetap tahan harga, tetap tahan barang, maksudnya enggak dia jual. Beda kalau Anda ya. Jadi kuan ini termasuk yang potensi bukan ngibul, bukan bohong, yang nantinya akan menjadikan Anda cuan di next bulan yang akan datang. Itu harapan Mas Bro seperti itu. Nah, ini untuk sebagai yang pelajaran yang keempat tadi ya. Sekarang kelima ya. Anda itu kalau membeli koin micin itu kan mikirnya itu kan yang mendapat koinnya itu sampai sekarung beras, yang sampai pusing hitungnya berapa juta koin itu. Tapi koin itu kan nggak ada harganya, justru kita pusing hitungnya terlalu banyak ya. Dilihat koinnya, sekian juta koin punya gue, juta koin punya gue, bangga sekali dengan punya koin brace berjuta-juta, baby doge berjuta-juta yang nggak ada nilainya. Kalau ini ya, ini pelajaran TK lagi, Anda cukup punya 5 biji ya, bukan biji mata ya, biji koin. Cukup 5 koin saja Anda punya ya, ngitungnya biar nggak susah, cukup pakai 5 jari. Saya punya kuan itu cuma 5 biji di situ, ibaratnya seperti itu ya. Anda targetkan nanti punya keuntungan 5 juta ya, berarti Anda nanti akan mendapatkan 25 juta dari 5 biji koin itu, paham ya? Itu di situ, nggak usah terlalu banyak, dan ini kemungkinan akan profit konsisten, nggak mengada-ada ya. Yang namanya koin berfundamental bagus ya, kemungkinan akan menjanjikan di depan mata kita. Apapun yang Anda beli, apapun yang Anda mainkan ya, pas di saat
harga turun seperti ini, yang mana mendekati next bulan 1 tahun lagi, tepatnya di bulan April tahun 2024. Saat ini kondisinya Anda sebetulnya untuk masuk. Kita cek bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Berarti tadi yang kelima ya, sekarang yang keenam, pelajaran TK yang keenam ya. Ini sebetulnya pelajaran yang kecil, yang gampang, mudah dipelajari, mudah dimengerti. Walaupun ini sepele, sebetulnya ini pelajaran yang berharga juga kalau Anda tahu sebetulnya ya. Jadi ini yang namanya invest, benar-benar yang invest betul-betul untuk membedakan koin yang FOMO, koin investasi, ataupun koin yang tipu menipu. Dari pelajaran TK ini sebetulnya bisa Anda pelajari, resapkan ke dalam hati Anda ya, ambil hikmahnya, jangan hanya didengerin masuk kanan keluar kiri. Anda akan rugi waktu, dan waktunya ini sekarang bukan ngurusi hanya koin-koin micin yang mana sebentar lagi next bulan halving BTC. Harusnya sekarang sudah mulai Anda itu mengantongi, ngeremi ya, mendekemi apa koin Anda yang akan menjadikan Anda jutawan, Anda pegang ya. Sudah, jangan waktunya habis untuk memilih-milih koin yang ujung-ujungnya membuat Anda sangkut, kan begitu. Sekarang kita cek bareng-bareng, ini pelajaran yang keenam ya. Jadi kita cek bareng-bareng tanggal 20 bulan 11 tahun 2018 ya. Yang namanya kuan ini harganya 25.000. Gila nggak? Harganya 25.000 di tahun 2018 tanggal 20 bulan 11. Artinya apa? Yang invest di koin ini sudah banyak yang kawin lagi, sudah banyak yang beli pulau, sudah banyak yang beli mobil Mercy ya, karena yang invest mulai tahun 2018 harganya 25.000. Makanya kalau Anda beli Arbitrum, beli Optimis sekarang ini, sama saja Anda membeli kuan di tahun 2018. Sebetulnya seperti itu, dengan jangka panjang paling tidak itu 2-3-4 tahun untuk investasi yang ideal menjadikan Anda kaya raya itu di situ. Tapi dengan syarat koin-koin yang berfundamental, yang bagus, yang nanti ke depannya 10 tahun ke depan koin itu masih akan berjaya, masih tetap ada. Sekarang kuan harganya 1,5 ya. Yang dulu beli tahun 2018 harganya 25.000 masih kaya raya, masih untung banyak. Apalagi yang kemarin dijual di harga 5 juta lebih ya, 5.600.000 di tahun 2021. Apa enggak itu namanya pelajaran yang berharga bagi Anda? Anda masih ngurusi token micin aja yang nyatanya dari tahun 2013 sampai sekarang nggak ada yang sukses kecuali Shiba dan Dogecoin. Itu pun banyak yang nangis di pojokan hingga sekarang. Paham ya tentunya ya. Bro, kenapa sekarang membahas kuan? Jadi di sini itu ada level-level tertentu ya. Kalau keuangannya yang di bawah 1 juta biar mendapatkan cuan juga, itu saya pilihkan ke Blocktopia ataupun Meta Hero. Di situ ada Helium yang harganya masih receh, yang market capnya masih kecil sekali, agar nanti mendapatkan cuan. Dan itu yang Mas Bro rekom itu koin-koin yang sudah lama dan punya rekom jejak yang bagus, yang kemungkinan nanti ke depan juga tidak akan kalah, akan naik tinggi di situ ya. Saya memberikan koin-koin yang bagus ya, sesuai dengan budgetnya ya. Kalau ini untuk budget yang agak lumayan, yang orangnya ibaratnya lah saya nggak apa-apa dapat 1-2 koin, yang penting nanti koin ini akan membuat saya menjadi kaya daripada saya beli yang koinnya banyak sampai 1 karung beras ngitungnya susah, yang nyatanya menjadi rakul kan seperti itu. Ini jadi pelajaran yang perlu Anda ngertiin sebetulnya gitu loh ya. Jadi ini koin-koin yang perlu Anda investkan ya, yang mana suplai maksimalnya aja lebih sedikit daripada BTC ini. Untuk sekedar pembelajaran sedikit
kita untuk mencermati, untuk mempelajari bagaimana cara membeda-bedakan koin yang bagus, yang fundamental ataupun yang tidak, itu seperti itu ya. Ini peredaran suplainya juga sudah 81% ya. Sekarang kita ambil pelajaran yang ke-6, sudah sekarang yang ke-7 ya. Yang ke-7 kita scroll ke bawah ya. Volume perdagangan di 24 jam ini ada 228 juta. Artinya masih banyak orang yang masuk, masih banyak orang yang membeli sampai 220 juta per 24 jam uang yang beredar. Coba kalau koin micin nggak ada uang masuk, adanya uang menjual. Mending kalau yang menjual Anda bisa untuk beli kok, bisa untuk beli ngopi. Yang menjual debtnya pakai sell kontrak, Anda apakah nggak dibohongi? Tapi sampai saat ini, sampai detik ini pun masih banyak orang yang percaya itu. Mas Bro tetap akan gelorakan ya, walaupun satu ayat saya sampaikan bahwa token micin itu sebetulnya menjijikan, tapi yang namanya satu video Mas Bro ya kalah dengan video yang lain sampai sehari 10 kali menayangkan koin Breeze aja ya. Nah kalau saya masa satu hari, satu minggu, satu bulan yang dibahas Breeze saja, memangnya ilmunya cetek, nggak ada pembahasan yang lain kan, seperti itu. Yang lain pun banyak yang perlu kita bahas, ngapain kita bahas-bahas koin-koin yang najis. Maaf ya, ya memang seperti itu ya. Ini saya ulang lagi ya, harganya itu waktu itu cuma 25.000 di tahun 2018. Jadi tahun 2021 ada jeda waktu sekitar 4 tahun yang menjadikan Anda jutawan itu memang antara 1 sampai 4 tahun, seperti daripada siklusnya BTC itu kan 4 tahun sekali ya. Itu sama, yang penting Anda membeli koin-koin yang cakep, yang berfundamental, jangan yang jangka pendek. Kalau jangka pendek itu hanya untuk scalpingan, untuk scalper orang-orang yang pintar bermain trading. Kalau Anda isinya sangkut melulu, Anda masih betah kayak kerbau dicocok hidungnya, kalau nggak dicambuk pantatnya nggak mau pergi. Itu seperti itu ya. Untuk yang segmen akhir kita lihat ya, bagaimana developernya, bagaimana websitenya, etc atau fotokopian kayak Breeze ya. Anda lihat sendiri kan, nggak, developernya nongol, cakep, berkacamata lagi ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, masuk sendiri, nggak perlu Mas Bro cekoki semuanya ya. Developernya mau main di sini semua bisa, mau ngelihat apapun kita semua di sini terbuka untuk belajar, nggak perlu kita males ya. Ini yang namanya blockchainnya daripada kuantum, bukan kuantum merek kompor yang Anda diberi sama pemerintah. Memangnya nggak kuat beli apa? Itu dulu ya tuh. Jadi Anda bisa masuk ke webnya ya, partnernya ada, developernya ada, financial institutionnya ada. Jadi Anda perlu masuk sendiri, perlu Anda pelajari sendiri. Saya memberikan edukasi yang real, yang nyata, yang enggak tipu-tipu Anda. Kalau yang kemarin masuk sudah di debt, sudah masuk di yang kemarin yang murah-murah, itu saya kasihkan untuk uang-uang receh yang di bawah 1 juta. Tunggu aja sampai next bulan. Saat ini apapun koinnya Anda masuk, harga paling murah di tahun 2021 hingga sekarang tahun 2023 ini harga yang termurah. Apapun koinnya Anda masuk, yang penting koin-koin yang berfundamental, yang bisa untuk jangka panjang, yang punya project yang jelas, yang developernya juga jelas, bukan anonim. Saya pastikan nanti cuan. Dan saat-saat halving BTC siklusnya 4 tahun sekali itu kita nunggu cukup lama. Akankah Anda sia-siakan yang tahun 2024 di akhir tahun itu, yang waktunya kita lagi panen, Anda mau merongos saja? Anda akan mengikuti koin micin aja yang pas tahun itu mungkin punya barang punya Anda, koin micinnya sudah pada rakul, sudah nggak ada harganya. Ini perlu Anda cek lagi ya. Jadi foundation of the blockchain ya, Anda lihat dulu semua di sini lengkap ya. Mungkin hanya itu aja, Anda perlu belajar sendiri, masuk
sendiri. Yang penting Mas Bro saya infokan apa adanya, yang acak kadun nggak karuan, yang penting nggak tipu-tipu, nggak membohongi Anda, nggak membodohi Anda. Yang penting Mas Bro ingin sekali membuat Anda cerdas tentunya ya. Yang baik Anda ambil, yang buruknya Anda tendang jauh kemana. Yang namanya Mas Bro banyak kesalahan, yang namanya manusia nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.